Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Tahir SHI SHLLMMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada saya sekaligus kepada teman-teman saya untuk menyampaikan hasil pembahasan dari makalah yang kami buat melalui video ini tentang penerapan semi-detention dan weekend detention sebagai acuan regulasi hukum di Indonesia. Di sini saya Rifa Aurel Azahra dengan NIM 161 bersama dengan kedua teman saya yaitu Raihana Husna NIM 162 dan Dian Aryani NIM 167 yang akan memaparkan tentang video tersebut. Sebelum masuk kepada pembahasan, perkenalkan kelompok kami yaitu kelompok 11 dengan anggota kelompok yaitu saya Rifa Aurel, yang kedua Raihana Husna NIM 162, yang ketiga Putri Saskia Imani NIM 163, yang keempat Ika Rustika NIM 165, yang kelima Audina NIM 166, dan yang terakhir adalah Dian Aryani NIM 167. Apa itu weekend detention? Weekend detention merupakan salah satu bagian dari sistem pemidanaan yang menerapkan sistem pengurungan masa pidana hanya malam minggu masuk penjara. Hari-hari di luar kurungan penjara tidak dihitung. Lalu selanjutnya, apa itu semi-detention? Semi-detention merupakan kurungan penjara pidana pendek yang diperkirakan hanya 3-6 bulan. Implikasi semi-detention dan weekend detention terhadap sistem pidana pengawasan yang diatur dalam RUU KUHP di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia merupakan probation yang tidak hanya melakukan tindakan pembebasan seutuhnya terhadap si pelaku. Kebebasan pelaku dibatasi oleh adanya beberapa syarat, antara lain dapat dikenakan pidana yang lebih berat dengan cara merampas kemerdekaan dan memasukkannya ke dalam penjara apabila pelaku melanggar syarat yang ditentukannya. Kedua, beberapa kebijakan pidana pengawasan di berbagai belahan dunia. Yang pertama, kebijakan pidana pengawasan pada sistem negara Inggris dan Amerika yaitu terdapat dua fase. Yang pertama, pelaku tindak pidana tidak dijatuhkan pidana namun masih dalam tahap masa percobaan dan dilakukan pengawasan. Fase kedua yaitu apabila pelaku melakukan kejahatan atau tindak pidana maka akan dilakukan persidangan. Dan yang kedua, kebijakan pidana pengawasan pada sistem negara Portugal. Terdapat jenis pidana pengawasan yang disebut prova dan di dalamnya terdapat syarat-syarat bahwa putusan pemidanaan ditunda yang dengan demikian tidak ada final sentence. Yang ketiga, weekend detention dan semi-detention terhadap pidana pengawasan, yaitu sistem pemidanaan semi-detention dan weekend detention yang diterapkan di berbagai negara terhadap sistem pidana pengawasan yang diatur dalam RUU KUHP di Indonesia. Pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan tetapi dengan cara dan sistem pelaksanaan yang berbeda, namun bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya di tengah kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai potensi penerapan semi-detention dan weekend detention dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Terdapat beberapa faktor pendukungnya, antara lain, yang pertama yaitu mendahulukan hak-hak korban, namun tidak melupakan hak-hak terpidana. Dengan demikian, maka kedua fungsi tersebut dapat berjalan beriringan. Selanjutnya yaitu weekend detention dan semi-detention dapat dijadikan sebagai solusi atas overcrowding lapas. Maka formulasi ini cocok digunakan di Indonesia, yaitu dapat diterapkan pada tindak pidana berupa kasus-kasus ringan. Selain itu, di Indonesia telah ada program asimilasi yang mempunyai kemiripan antara semi-detention atau weekend detention. Hanya saja asimilasi diberikan terhadap para narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya. Tujuan asimilasi adalah untuk membangkitkan motivasi kepada pelaku untuk mengikuti segenap pembinaan dengan tertib. Selain itu, untuk memberi kesempatan bagi pelaku agar dapat meningkatkan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu berkaca pada negara-negara lain. Salah satunya yaitu Queensland. Queensland adalah salah satu negara yang mengatur secara khusus dan terinci mengenai weekend detention dalam Undang-Undang tahun 1970 tentang penahanan akhir minggu yang disebut sebagai weekend detention.
Maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan semi-detention dan weekend detention berpengaruh dalam tindak pidana pengawasan, yang dimana dapat membantu pelaku tindak pidana untuk mendapatkan kebebasan, serta dapat menghindari hal-hal negatif yang mungkin nantinya akan muncul kelakuan yang makin memburuk setelah menyelesaikan masa tahanan. Pelaku pidana juga bisa melanjutkan kehidupannya kembali normal sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Raihana Husna dan Dian Aryani atas penjelasannya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa semi detention dan weekend detention berpengaruh dalam tindak pidana pengawasan, yang dimana dapat membantu pelaku tindak pidana untuk mendapatkan kebebasan, serta dapat menghindari hal-hal negatif yang mungkin nantinya akan muncul kelakuan yang makin memburuk setelah menyelesaikan masa tahanan. Pelaku pidana juga bisa melanjutkan kehidupannya kembali secara normal sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.